Gejala yang sering muncul di trimester 3. Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary dan Nice. Dan hari ini adalah sesi terakhir dari pembahasan tentang trimester 1, trimester 2, dan kali ini kita akan bahas gejala apa saja sih di trimester 3 kehamilan. Ya. Oke, langsung saja kita tanya sama yang pernah hamil. Oke, nah jadi kalau lagi trimester ketiga, yang pertama kali yang dirasain adalah mungkin baby lebih sering nendang-nendang, betul ya? Ya. Lalu apakah berasa kalau sering-sering kontraksi? Itu udah menuju akhir banget. Udah menuju akhir ya? Udah kayak mau detik-detik lahiran, kayak mulai kenceng gitu perutnya. Tapi kalau dari 7 bulan, 8 bulan, ada nggak? Misalnya kayak aktivitas, lagi jalan, lagi apa, terus kayak berasa kayak nyet, kenceng. Kayak aku pernah ingat kamu pernah ada deh, sekali-sekali deh. Gitu ya? Kayaknya sih Yang ada. kontraksi palsu gitu ya? Kalau kontraksi palsu itu kan kemungkinan pada saat di trimester akhir, karena kan di 9 bulan itu kan yang udah mau lahiran. Makanya kamu bisa kepikiran ini trimester kontraksi palsu. Kalau lagi setelah trimester kedua, bulan 7, bulan 8 yang kita lagi ke mall, jalan-jalan, lalu ada rasa kenceng-kenceng gitu, pernah nggak? Kayaknya ya, setelah kamu ngomongnya aku jadi kayak inget-inget kayaknya pernah ada deh. Tapi nggak gitu sering sih. Ya, nah itu memang wajar ya. Jadi dari trimester kedua, lalu menuju ke trimester ketiga, lama-lama kontraksi itu bisa lebih sering berasanya. Dan sama, bisa karena lagi dari sore atau ke malam. Nah biasanya itu bisa disebabkan karena juga pada saat sore ke malam, kita udah nggak gitu banyak aktivitas. Sehingga kita baru berasa tuh. Ya kan, jadi kalau misalnya kayak kondisi-kondisi secara umum juga biasa gitu. Kalau kita udah nggak ngapa-ngapain, fokus kita udah nggak kemana-mana. Nggak terdistract. Ya, kita baru berasa tuh, ini apaan ya? Jangan-jangan tadi siang sebenarnya ada. Iya. Tapi kita nggak berasa aja. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, biasanya kontraksi ini makin lama akan semakin kencang. Karena memang ini sudah mendekati ke waktunya persalinan. Oke. Nah, lalu punggung. Pegel kan? Pegel. Nggak cuma punggung atau badan gua. Satu badan. Tapi kan punggung itu kan yang menahan perutnya menopang juga. Ya. Iya. Itu berasa pegel. Pegel. Beli berat. Terus kalau jalan lu harus ya kayak gini banget gitu ya. ya. Oke. Kenapa sih seperti itu? Ini lagi-lagi masalah daripada si progesteron lagi. Oke. Dia lagi. Coba nonton video yang sebelumnya. Ya. Dia tuh bikin banyak kesalahan banget di kehidupan ibu kehamilan ya. Coba nonton dulu. Jadi si progesteron ini ternyata dia bisa melemaskan jaringan-jaringan penyangga yang ada di daerah panggul. Oke. Karena kan kalau mau lahiran itu kan bakalan ke stretch tuh, lahiran normal kan, kepala baby harus keluar. Itu kan panggul-panggul yang jadi kalau daging sapi itu uratnya gitu, yang melekatkan otot-otot dan tulang-tulang yang lain itu dia lebih lemes, sehingga bisa lebih kebuka gitu jalannya. Tapi nggak cuma di panggul doang, satu badan kan? Terutama pinggang tuh yang paling berasa. Makanya gue bilang gue pegel satu badan. Ya, udah berat, udah tambah gede babynya, which is something yang we grateful for. Tapi ya memang nggak dipungkirin itu pegel, karena itu mesti yang rasain pegel. Yes. Karena itu harus ditenteng sampai dia lahiran. Dan makanya di trimester 3 ini banyak mami-mami yang kalau bilang, aduh kapan sih lahiran dong, cepetan gue mau keluarin. Giliran udah lahir, masuk lagi. Oke, jadi penjelasannya gitu. Jadi pinggang tuh bisa jadi lebih pegel karena si progesteron itu juga melemaskan urat-urat yang harusnya membantu menahan baby-nya tadi itu. Terutama darah pinggang yang paling berasa. Oke, jadi gimana kalau misalnya sampai pinggangnya rasanya pegel banget? Yang pertama, jangan pakai heels. Gue tahu yang kedua. Apa? Suami pijitin. Nah, itu juga boleh. Yang ketiga, kalau misalnya butuh pas duduk pakai back support. Bantal ya? Iya, atau tidur juga pakai back support. Seperti kayak gitu. Tapi tergantung ini sudah di bulan keberapa ya. Iya. Karena kalau misalnya babynya udah makin gede kan mami harus tidur miring. Iya. Ya kan? Iya. Jadi kalau sambil bekerja ya itu bisa pakai back support supaya jadinya tidak terlalu pegel rasanya. Oke. Nah, lalu
mulai nih napas rasanya agak ngap ya. Benar. Mungkin napas ngap itu yang paling bikin kenapa pengen cepet-cepet dikeluarin nih bayi gitu ya. Udah gerah, kayak jalan bentar kok. Ya. Aduh capek gitu, jalan lebih pelan ya. Kayak kita ingat nggak waktu kita ke mall, lu di sono, gue di belakang ya. Suruh bentar tungguin gue nggak nih, gue berat nih, capek gue. Kenapa kayak gitu coba? Karena bobotnya ada dua, bener kayak? Satu, yang kedua? Hormon lagi? Bukan. Lu mau bawa hormon? Bukan, kali ini bukan masalah hormon. Kali ini karena babynya tambah besar. Ya, iya kan dua. Iya, jadi babynya dia tambah gede sampai bahkan tuh kalau udah di 8-9 bulan tuh udah bisa sampai di sini. Dia udah sampai neken. Iya. Jadi paru-paru kita itu untuk napas nggak bisa Kecil ya? seplong kalau kita lagi hamil-hamil trimester awal 1 atau 2. Jadi babynya di sini, sedangkan paru-paru itu dia harus napas kan dia ngembang gitu. Iya. Jadi pada saat babynya ada di sini, napasnya cuman gitu. Jadi nggak bisa tahan panas nih biasanya nih. Hebat sih. Iya kan? Nggak bisa tahan panas, mestinya AC terus. Karena memang suhu badan juga pasti meningkat. Ya babynya udah tambah gede, betul ya. Nah lalu kalau itu udah mulai ada heartburn belum? Trimester 3. Asam lambung mulai naik, dada rasanya panas, udah mulai berasa-berasa itu belum? Mungkin ini apa namanya, panasnya itu tuh apa namanya sih? Apa sih istilahnya, gara-gara tadi gerah, apa segala macam, jadi kayak udah tertutup gitu loh. Gue nggak tahu ini heartburn atau apa, tapi intinya gerah aja panas tuh, pengen potong rambut tuh, aduh. Beda, itu bukan heartburn. Kalau itu tuh emang gerah, ngap. Kalau yang ini tuh heartburn yang memang kamu berasa kamu udah di AC pun juga kamu tetap berasa dada kamu panas. Nggak ya? Nah ini lagi-lagi seperti penjelasan yang di trimester 2. Nggak semua. Ya, itu juga bisa, bukan trimester 2, trimester 1, sorry. Karena trimester 1 yang awal-awal banget tuh, yang berasa heartburn naik, progesteron mulai naik gitu ya. Karena trimester 2 kan yang paling chill, paling enak jalan-jalan kemana-mana. Oke. Lalu berasa ada kayak varises. Ambeien? Ambeien enggak dong. Ambeien enggak ya? Enggak dong. Tapi di pengalaman saya, ada banyak mami-mami millennials, bukan mami millennials, mami-mami yang mau melahirkan waktu saya lagi sekolah dulu, itu memang banyak yang sampai ambeien. Pas lahiran. Karena kan memang kalau kan udah mulai ketekan tuh, baby udah makin gede, bahkan pupnya pun juga agak susah karena baby udah mulai neken. Sehingga pada saat pup dia mesti ngeden. Nah pada saat mau ngeden itu juga bisa menyebabkan terjadinya ambeien. Kalau misalnya nggak jadi di ambeien, bisa juga kadang-kadang bisa ada di daerah kaki, bisa juga di daerah kulit-kulit, tangan, seperti itu. Bukan ambeiennya di situ, tapi maksudnya pelebaran pembuluh darah yang lain, ya. Kadang-kadang bisa juga di muka, kadang-kadang bisa di leher. Kalau itu terjadi, jangan khawatir. Normal. Itu bisa terjadi gitu ya. Lalu yang biasanya, nah ini yang tadi kamu bilang, sering-sering pipis. Bener banget. Satu hari bisa, bukan satu hari lah. 1 jam aja bisa bolak-balik berapa kali. Ya, kenapa seperti itu? Karena babynya sudah makin besar. Baby makin besar karena posisi secara anatomi dari rahim dan kantong pipis itu depan belakang, jadinya dia bisa menekan. Jadi sebenarnya tuh posisinya depan-depanan itu adalah anus, bukan anus sih, maksudnya saluran usus besar yang mau keluar pup itu, di tengah-tengahnya ada rahim. Di depannya ada saluran pipis. Jadi kalau si rahim ini membesar, dia pasti akan neken ke usus besar yang tempat keluar pup dan akan menekan kantong pipis. Sehingga pup susah keluar, pipis juga jadi lebih cepat. Kenapa pipis lebih cepat keluar? Karena volume si kantong pipisnya jadi mengecil. Iya. Yang tadinya bisa nampung banyak, sekarang mungkin jadi berkurang. Sehingga kamu jadi berasa semakin cepat mau pipis. Got it? Ya, setuju. Oke. Nah, lalu secara emosi. Tadi trimester kedua bilang, aduh nggak mikir apa-apa lagi. Semua kekhawatiran di trimester 1 hilang. Iya dong. Ternyata, apakah kekhawatiran itu muncul lagi di trimester ketiga? Tentu. Tentu, karena udah makin deket-deket mau lahiran. Ini yang tadi aku bilang, jadi kayak trimester 3 lebih sering nangis. Lebih sering nggak jelas lah kayak moodnya. Aduh, ini gue gila, gue udah bener-bener it's real gitu, udah di depan mata nih, tinggal bentar lagi lahiran. Terus ya sebenarnya lebih kecampur aduk, senengnya ada sih, senengnya ada, takutnya ada.
cemasnya bisa atau enggak kayak gitu. Jadi ini message ini mungkin saya tujukan kepada papillennials, bukan mamillennials. Denger papi-papi. Papi-papi, please be supportive. Ini bukan maminya yang aneh. Kalau memang udah aneh dari awalnya ya, yang ini mungkin bisa lebih aneh lagi. Tapi intinya adalah please be supportive. Iya. Dengerin aja, nggak usah kayak kamu jangan tuh ditanya, ini. lu kenapa sih aneh banget nangis sendiri? Kenapa sih lu awas lu? Ya. Kayak gitu. Itu namanya lagi periode senggol bacok. Abort mission. Jangan sampai salah ngomong. Ya bahaya loh. Bahaya banget. Bahaya loh. Ada yang mau diceritain mungkin? Bisa 10 menit lagi kita tambahan, nggak usah ya. Jadi please be supportive. Just be there, just listen. Ya hopefully everything will go away. Iya. Oke, jadi tapi intinya adalah ini sesuatu yang pasti akan berlalu. Iya. Karena hamil itu hanya proses awal. All the mood swings, all the physical changes, all the anything in her emotions itu bakalan berubah pada saat nanti babynya lahir. Iya. Enggak, aku revisi bukan saat babynya lahir, pada saat baby sudah pulang ke rumah. Oh ya. Baru welcome. Yes. To the new chapter. Real life. Yeah. Kalau masih baru lahir, masih di rumah sakit, masih bisa titip suster rumah sakit. Ya. Masih banyak tamu yang kunjung, wah gitu ya. Karena kan kita nggak pegang full time nih babynya. Iya. Pas Tapi udah di rumah. Udah di rumah, tiba-tiba kita mesti pegang sendiri. Mungkin kalau millennials yang nggak pakai neni, mungkin bisa share tuh. Yes. Gimana capeknya ngurusin baby sendiri tanpa neni, nggak bisa titip siapa-siapa. Mau nggak mau mesti kita sendiri. Wah, itu sih luar biasa sih. Kayak Baby Blues, nonton video kita Baby Blues. Baby Blues juga boleh nonton tuh ceritanya. Nonton. It's real. It's real. Dan papillennials, just be there. Oke? Oke, jadi kalau millennials ada cerita-cerita atau mungkin papi-papinya yang mau cerita. Boleh. Silakan aja cerita supaya nanti bisa kita sama-sama share, memperkaya lagi. Yes. Untuk yang sudah lewat trimester 3 ataupun yang sudah mau masuk ke trimester ketiga. Betul. Supaya mereka tahu apa aja sih yang perlu diantisipasi. Betul sekali. Oke, kita akhiri dulu video hari ini. Ya. Please jangan lupa subscribe, like, komen. Dan kita ketemu di video YouTube yang berikutnya. Dadah!